Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arkas Indriya Niko dengan NIM 2020-223 155 akan mengerjakan tugas metode pengembangan penelitian informasi yang itu membuat video. Jadi di sini alhamdulillah sudah ada audiens sidang saya yaitu ada Mas Java dan Mbak Zulfa. Mungkin kepada apa dulu ya boleh perkenalan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya di sini adalah sebagai audiens. Nama saya Dava Rizky Maulana. Dari pendidikan saya yaitu S1 Sistem Informasi Telkom University, lulusan tahun 2023. Asal saya dari Sumeneb, Jawa Timur. Lanjut. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Zulfa Irfaninda Ramadanti. Biasa dipanggil Zulfa. Saya lulusan S1 Sistem Informasi, lulus tahun 2023 di Telkom University. Oke, udah itu aja ya. Oke, terima kasih atas perkenalannya dan sebelumnya kalau tidak salah Dava dan Zulfa ini peminatannya itu dulu ISD dan UI UX lah ya, lebih berminat ke sana. Betul. Ya, betul. Oke, siap. Oke, begitu saya izin share screen. Oke, jadi untuk proposal saya ini berjudul optimalisasi pengalaman pengguna dalam sistem remote monitoring untuk penyakit jantung lansia di Indonesia. Oke, sama mungkin nanti tolong diingatkan ya kalau sudah lebih dari 15 menit biar kita efisiensi waktunya baik. Oke. Jadi latar belakang penelitian ini itu latar belakangi oleh lansia yang mana mereka tuh sangat rentan terkena penyakit jantung. Sebagaimana data dari Kementerian Kesehatan bahwa lansia di atas usia 55 tahun sebanyak 4.749 orang divonis ya bahwa mereka itu terkena penyakit jantung. Namun di era digital saat ini, sistem remote monitoring versi IoT menawarkan solusi pemantauan kesehatan real time yang efektif. Namun di sisi lain masih terdapat kendala dalam user experience, terutama bagi lansia. Karena lansia ini memiliki keterbatasan pada literasi digital dan juga kemampuan perseptual, kognitif, dan motorik yang menurun. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode user experience untuk sistem tersebut guna meningkatkan efektivitas, kenyamanan, dan kualitas hidup pasien lansia serta memberikan rekomendasi desain yang inovatif. Nah, untuk rumusan masalah sendiri di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu konteksnya. Jadi konteksnya itu adalah penyakit jantung yang mana merupakan salah satu penyebab utama kematian kalangan lansia. Lalu isunya itu adalah lansia menghadapi kesulitan dalam menggunakan aplikasi pemantauan kesehatan karena keterbatasan fisik, kognitif, dan desain UI yang kompleks. Lalu relevansinya populasi lansia yang terus meningkat memerlukan sistem remote monitoring yang efektif dan ramah pengguna. Lalu penelitian ini bertujuan mengembangkan metode UX dan desain terbuka sistem untuk lansia di Indonesia. Nah, batasan masalah sendiri itu adalah pengembangan metode pengalaman pengguna UX dalam sistem remote monitoring tanpa mencakup pengembangan perangkat baru, integrasi sistem, atau implementasi keamanan data. Lalu kontribusi penelitiannya itu adalah mengembangkan metode UX untuk sistem remote monitoring jantung pada lansia, yang mana hasilnya dapat menjadi panduan bagi pengembang aplikasi untuk merancang antarmuka ramah lansia, dasar penelitian lanjutan di bidang UX dan teknologi kesehatan, serta memberikan wawasan bagi studi lansia. Adapun jadwal penelitiannya sendiri itu dimulai dari bulan Oktober hingga bulan Maret, yang mana detailnya itu dimulai dari identifikasi latar belakang masalah penelitian, lalu melakukan systematic literature review, lalu mengembangkan metode user experience, melakukan validasi metode kepada ahli, lalu melakukan wawancara dengan user, merancang desain sistem RPM, menguji dan mengevaluasi desain,
serta yang terakhir itu adalah membuat kesimpulan. Adapun anggaran penelitian sendiri itu adalah sebesar 10.210.000 dengan detail wawancara dokter, wawancara pasien atau lansia, biaya transport untuk wawancara, wawancara dengan ahli, sewa ruangan meeting, dan publikasi. Lalu tantangan penelitian yaitu adalah rendahnya literasi teknologi lansia, antarmuka IoT yang tidak konsisten, interoperabilitas perangkat, serta ketidaksesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna. Hal tersebut dapat menghambat pemahaman dan pengoperasian sistem. Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan ini sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan dan kepuasan pengguna dalam aplikasi sistem remote monitoring. Lalu berikutnya di sini dilakukan tinjauan pustaka menggunakan metode systematic literature review dengan teknik Prisma. Di awal-awal dirancang research question dan berjumlah ada 3. Yang pertama itu adalah apa platform yang digunakan untuk remote pasien monitoring. Lalu yang kedua, apa saja kebutuhan pengguna bagi sistem remote pasien monitoring yang didapat dari penerapan user experience. Lalu yang ketiga, apa metode user experience yang digunakan dalam pengembangan sistem remote pasien monitoring. Lalu dilakukan pencarian dan filter dokumen yang mana di awal itu ditemukan sebanyak 1.550 paper yang berasal dari IEEE, ACM, Springer, Emerald Insights, Scopus, dan Google Scholar. Lalu di screening hingga menghasilkan hasil akhirnya itu adalah sebanyak 28 paper. Dan dari Excel tersebut untuk menjawab RQ pertama bahwa platform yang paling sering digunakan itu adalah mobile. Lalu juga ada platform website, desktop, tablet, dan TV. Adapun yang RQ2 itu jadi fitur-fiturnya itu adalah pada sistem monitoring yang pertama authentication, health monitoring, doctor consultation, medication management, appointment and scheduling, profile management, report dan data visualization, chat or call, health article or information, dan emergency service. Lalu tinjauan pustaka berikutnya itu adalah untuk menjawab RQ3 yang mana dari SRR tersebut menunjukkan bahwa tren terbanyak dari metode user experience yang digunakan itu adalah user centered design. Yang mana user centered design ini juga dikenal sebagai human centered design. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan terfokus untuk mengembangkan metode user experience tersebut. Sehingga dilakukan peninjauan lebih lanjut terkait user centered design ini, yang mana macam-macamnya itu terdapat 4 yang ditemukan. Yang pertama ada yang dari atau versi dari ISO yang gambarnya itu adalah gambar yang paling kanan. Lalu ada versi Travis. Lalu juga ada versi Brian dan Kate yang mana gambarnya itu rabbit ini. Metodenya dinamakan rabbit. Lalu yang terakhir itu versi UCD dari Wesley. Lalu yang berikutnya isu dan tren yang relevan bahwa sebelumnya itu juga pernah dilakukan pengembangan metode user experience yaitu double diamond dan human centered design yang digabungkan, lalu juga double diamond design thinking dengan human centered design. Yang mana double diamond dan human centered design ini sering digunakan dalam pengembangan aplikasi kesehatan dengan keunggulan proses struktur dan fokus pada kebutuhan pengguna. Namun double diamond terkadang kurang fleksibel untuk lansia dengan keterbatasan teknologi. Adapun design thinking juga mengutamakan pengalaman mendalam tentang pengguna dalam dapat memakan waktu dan sering kali kurang mempertimbangkan nilai-nilai spesifik lansia seperti rasa aman dan privasi. Itu kendalanya dari yang design thinking. Lalu untuk model konseptualnya, di sini saya menggunakan model Hefner Information System. Pada lingkup lingkungan, saya mengkhususkan people-nya itu untuk lansia, sakit jantung, dan dokter. Pada organisasi rumah sakit, namun penelitian ini tidak terfokus pada organisasinya karena fokusnya adalah user experience. Lalu teknologi yang digunakan itu adalah aplikasi pada mobile platform untuk lansia dan website platform untuk dokter.
Lalu dasar ilmu yang digunakan adalah user experience dan metodologinya adalah systematic review, user centered design, dan wawancara. Yang mana kedua bidang tadi akan digunakan untuk mendevelop atau membuild sebuah metode user experience. Lalu mengembangkan juga prototipe-nya. Lalu akan dievaluasi menggunakan sistem usability scale dan user acceptance questionnaire. Adapun ahli sebagai penguji dari metode yang dikembangkan. Lalu sistematika penelitian dimulai dari pendahuluan, yaitu menyusun latar belakang penelitian, melakukan analisis dan kesenjangan, serta menyusun rumusan masalah, lalu merumuskan pertanyaan penelitian, rasionalisasi dan pertanyaan penelitian, lalu dilakukan literatur review menggunakan SLR, lalu dilakukan perancangan metodologi penelitian, merancang sistematika penelitian, menentukan sumber data penelitian, dan menyusun asumsi dan ekspektasi penelitian. Lalu mengumpulkan data melalui wawancara, lalu melakukan pengembangan metode UCD tersebut, lalu mengujinya, lalu dievaluasi, kemudian merancang prototipe, lalu diuji, dievaluasi juga, dan dilakukan iterasi sampai prototipe tersebut layak dan cocok untuk lansia. Lalu menjelaskan saran, kontribusi, dan rekomendasi penelitian selesai. Lalu sumber data penelitian, sebagaimana dijelaskan bahwa sumber data ini didapatkan melalui wawancara kepada penderita sakit jantung lansia dan tenaga kesehatan khususnya dokter. Selain itu, dilakukan pengujian menggunakan validasi ahli, serta melakukan systematic usability scale dan user acceptance questionnaire. Lalu asumsi dan ekspektasi penelitian. Asumsi penelitian ini menghasilkan ya peningkatan usability system minimal 80% berdasarkan hasil pengujian menggunakan sistem usability scale dan user acceptance questionnaire. Lalu ekspektasi penelitian ditampilkan menggunakan KPI. Yang pertama, peningkatan usability targetnya adalah skor SUS mencapai atau melebihi 80%. Indikator hasil SUS menunjukkan skor rata-rata minimal 80%, tidak ada fitur utama yang sulit digunakan oleh lebih dari 10% pengguna. Lalu yang kedua, peningkatan penerimaan pengguna, yang mana targetnya itu skor rata-rata UX minimal 80%, dengan indikator sebagian besar pengguna bersedia menggunakan sistem secara rutin. Komponen trust mendapatkan skor di atas 80%. Lalu yang ketiga, efektivitas sistem dalam pemantauan jarak jauh, yang mana targetnya minimal 80 pengguna merasa puas. Lalu indikatornya lansia yang merasa sistem mempermudah komunikasi dengan tenaga kesehatan. Sistem juga berjalan tanpa gangguan teknis di atas 90%. Lalu lampiran di sini dilampirkan alhamdulillah bahwa dari proposal ini sudah dipublikasi systematic literature review-nya dan sudah dapat diakses ya di IEEE. Lalu juga alhamdulillah untuk pendanaan penelitian ini sudah di reimburse atau di backup ya. Jadi BIMA itu adalah salah satu program dari Dikti yang di bawahnya itu ada DRTPM yang mana alhamdulillah sudah di backup. Jadi alhamdulillah untuk dana penelitian ini sudah bisa direimburse nantinya. Untuk kesimpulan, penyakit jantung adalah penyebab utama kematian di Indonesia dengan lansia sebagai kelompok yang rentan. Teknologi RPM berbasis IoT berpotensi mengatasi tantangan pemantauan kesehatan, namun terdapat hambatan seperti keterbatasan fisik dan literasi digital pada lansia. Penelitian ini akan mengembangkan UCD dan merancang prototipe serta melakukan pengujian ahli dan evaluasi penggunaan prototipe tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup lansia dan memberikan panduan bagi pengembang, membuat kebijakan dan praktis medis dalam merancang sistem RPM yang efektif. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab ya. Oke, ada yang mau duluan boleh. Oke, dipersilakan kepada Mas Dava. Baik, terima kasih kesempatannya kepada Mas Alari. Terima kasih juga atas presentasinya. Yang saya ingin tanyakan adalah tadi kan disebutkan bahwa
eh, apa namanya, subjeknya adalah lansia gitu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana Mas Alarik itu caranya memastikan bahwa validitas dan reliabilitas data itu benar dari wawancara terhadap lansia tersebut gitu. Oke, adapun untuk validitas datanya ya, jadi untuk wawancara sendiri sudah dilakukan kepada 5 orang lansia penderita sakit jantung. Lalu dilakukan untuk analisisnya itu menggunakan transkrip. Jadi datanya ditranskrip sehingga dianalisis apa saja kebutuhan mereka. Adapun untuk validasinya yang selama ini akan dilakukan gitu ya. Jadi dari LSLR tadi akan ditemukan tuh kebutuhan lansia apa saja. Jadi jika dia itu valid maka akan tidak beda jauh dengan SLR yang ditemukan. Jadi metode validasinya itu adalah dari literatur terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Mas Alarik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, silakan Mbak. Oke, saya ingin bertanya, suara saya jelas nggak ya? Ya, jelas. Oke, tadi kan ada beberapa kali emang memilih pakai metode-metode untuk risetnya ya, untuk user experience-nya kayak gitu kan, ada beberapa metode yang dipakai. Nah, terus dari situ kan kalau nggak salah tadi yang saya baca sekilas dan saya dengar, kalau nggak salah ada beberapa lansia yang emang karena minim literasi dan segala macamnya dan kayak gitu kan, emang itu kendalanya. Nah, terus mau nanya kalau dari kendala itu gimana sih cara meningkatkan kepuasan lansia untuk mengoptimalkan kepuasan lansia dari sistem pemantauan jantungnya kayak gitu. Terus gimana juga cara ningkatin kenyamanan lansia untuk menggunakan pemantauan jantung itu. Itu aja, Mas. Oke, jadi kurang lebih itu menurut saya caranya sebenarnya kita melakukan identifikasi kebutuhan lansianya dulu. Seperti yang tadi dijelaskan, kita melakukan wawancara secara mendalam sehingga lalu kita lakukan analisis ini apa saja kebutuhan mereka. Lalu saya kembangkan prototipenya. Nah, ketika dikembangkan itu tidak langsung di-develop namun diuji dulu ke lansianya. Jadi akan banyak dilakukan iterasi. Diuji pertama kurangnya apa, lalu diuji kedua apakah masih kurang atau sudah oke. Terus seperti itu hingga lansia ini sudah merasa nyaman dan tidak mengalami kesulitan dalam penggunaan sistem. Baru setelah itu sudah dibuat kesimpulan dari penelitian. Jadi kurang lebih untuk mengoptimalkannya itu dan memastikan optimalisasinya adalah dengan memastikan kebutuhan mereka dan menguji kepada mereka. Oke, baik. Kan pasti dari beberapa audiens, saya mau nanya lagi ya, Mas ya. Misalkan kayak dari beberapa lansia itu kan, misalkan contoh 2 lansia aja, mungkin dari pendapat dari segi warna, dari segi bentuk, itu kan pasti berbeda. Gimana caranya Mas Alarik tuh bisa memutuskan dan mereka menyetujui, oh iya ini nyaman bagi saya kayak gitu. Oke, balik lagi seperti yang pertanyaannya Mas Dava tadi. Jadi kita validasikan dengan literatur terdahulu karena sudah banyak penelitian dahulu yang menggunakan maksudnya melakukan penelitian kepada lansia terkait aplikasi kesehatan ini. Namun apa yang membedakan? Yang membedakan itu adalah di penelitian saya akan dilakukan pengembangan melalui UCD tersebut. Lalu dari UCD yang saya kembangkan akan dirancanglah si prototipenya. Jadi ya seperti itu kurang lebih. Kita juga harus mempelajari bagaimana penelitian terdahulu sehingga walaupun memang setiap lansia itu akan memiliki pendapat yang sangat berbeda, tapi ada satu gitu ya kayak yang kurang lebih pertengahannya ini seperti itu. Biasakan penelitian terdahulu. Oke. Baik. Udah cukup dari saya, Mas. Oke, terima kasih.
sepertinya sudah cukup. Ada dari Mas Dava? Sudah ada lagi? Cukup Mas, cukup Mas. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau gitu kita cukupkan ya untuk meet pada malam hari ini. Saya Alarik, mohon maaf bila ada kekurangan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan share laporan dari proposal yang saya rancang. Proposal ini berjudul optimalisasi penggunaan pengguna dalam sistem remote monitoring untuk penyakit jantung lansia. Daftar isi. Dan pertama tadi pendahuluan dengan pustaka, metodologi penelitian. Sini daftar gambar, daftar tabel. Di sini bab 1 itu pendahuluan, diawali oleh latar belakang. Di mana latar belakangnya ini menjelaskan bahwa lansia rentan terkena penyakit jantung dan penyakit jantung itu adalah penyakit yang mematikan. Lalu namun di sisi lain sudah ada solusi sistem remote patient monitoring dengan IoT, namun masih terkendala dalam user experience-nya. Karena lansia memiliki faktor literasi secara rendah, kognitif yang sudah kurang, sehingga harus disesuaikan lagi tampilan desainnya. Juga akan dilakukan pengembangan metode user-centered design pada penelitian ini. Rumusan masalahnya. Lalu di sini ada batasan masalah. Kontribusi penelitian. Setelah jadwal penelitian dari Oktober hingga Maret. Lalu anggaran penelitian. Lalu di sini juga ditampilkan tantangan penelitian. Lalu bab 2 tinjauan pustaka, metode review, menggunakan systematic literature review. Research question-nya ada 3. Lalu diambil jurnal-jurnal dari IEEE, ACM, Scopus, Google Scholar, Emerald. Ini hasil proses risknya. Di sini ada inclusion dan exclusion kriteria. Lalu ini detail dari hasil Prisma SLR-nya. Lalu ini tabel untuk menjawab RQ1. Bahwa perangkat mobile itu paling banyak ditemukan di literatur terdahulu. Lalu di sini untuk fitur-fitur RPM-nya ada banyak. Lalu diringkas menjadi ada 10 fitur utama untuk menjawab RQ2. Lalu perspektif teori user-centered design dan user experience dijelaskan di sini. Serta optimalisasinya. Lalu di sini untuk ketiga dijawab di tabel ini. Ini adalah hasil SLR-nya yang dikhususkan pada metode apa saja yang pernah digunakan untuk
pengembangan aplikasi sistem remote monitoring pasien. Setelah dijelaskan juga hasil penelitian mereka serta kaitannya dengan tesis ini, serta database ilmiahnya. Ada centric design, system design, tadi design thinking, double diamond, detection, sini penjelasan dari tabelnya. Di sini ditekan lagi semacam user centered design. Karena user centered design dipilih paling banyak muncul dari literatur terdahulu, sehingga fokus penelitian ini adalah pada user centered design. Di sini ada versi user centered design ISO standar. Ini detail-detail pengertian dari fase-fase UCD ISO. Lalu di sini UCD versi dari Travis Having Plan, Creative Personal Manifesto, Creativity and User Experience, Design Principle. Giving feedback, Usability Studies. Lalu berikutnya adalah user design versi Brian dan Kate. Mereka menamainya Rabbit. Ya, Rabbit adalah akronim membantu mengingat langkah-langkah kunci dalam proses UCD. Reset user, assess environment, balance user needs, build an operative image, dan test image with user. Dan terakhir, UCD versi Wetsley. Build empathy, visual design, prototyping, evaluation, with usability testing, iterative design. Lalu isu dan tren yang relevan. Di sini juga ditampilkan pengembangan model terdahulu, double diamond dan human centered design, keunggulannya dan isu dan kekurangannya. Ada pengembangan design thinking dan human centered design. Lalu yang ketiga ini adalah metode penelitian, metode konseptual, menggunakan Hefner Information System. Lalu sistematika penelitian, pendahuluan, literatur review, metodologi penelitian, pengumpulan data, analisis dan pembahasan, diskusi dan kesimpulan. Lalu sumber data penelitian digunakan wawancara. Lalu berikutnya ada asumsi penelitian. Lalu ekspektasi penelitian yang ditampilkan menggunakan KPI. Hal yang terakhir adalah kesimpulan. Lalu daftar pustaka.
dan diakhiri dengan lampiran. Lulusan dari proposal ini alhamdulillah sudah dipublish paper dan juga untuk penelitiannya sudah didanai oleh Bima di RTPM. Sekian untuk proposal dokumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.